Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Setiawan dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Teknologi. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan hasil evaluasi terhadap kegiatan MBKM yang ada di program studi kami. Mohon izin saya share screen. Kami telah melakukan evaluasi secara populasi terhadap seluruh mahasiswa kami dan didapatkan beberapa informasi terkait pertanyaan-pertanyaan tentang MBKM. Yang pertama, terkait seberapa jauh saudara mengetahui tentang kebijakan MBKM, masih didominasi oleh jawaban mengetahui sedikit, sebanyak 41,7%. Kemudian diikuti dengan mengetahui sebagian besar isi kebijakan, 29,2%, diikuti jawaban dengan mengetahui kebijakan secara keseluruhan sebanyak 20,5%, dan sisanya belum mengetahui sama sekali sebanyak 8,3%. Artinya di sini kami masih perlu menginformasikan mengenai MBKM kepada mahasiswa kami, karena masih banyak mahasiswa kami yang belum mengetahui tentang apa itu MBKM. Kemudian pada pertanyaan berikutnya mengenai hingga berapa semester yang dapat disetarakan dengan bentuk kegiatan MBKM di luar perguruan tinggi, banyak mahasiswa kami menjawab sebanyak 4 semester. Nah, sedangkan jawaban yang benar kita ketahui adalah hanya 2 semester ya di luar perguruan tinggi. Dan dijawab dengan benar sebanyak 13,6%. Artinya ini juga masih menjadi PR kami untuk menginformasikan bahwa mahasiswa diberikan kesempatan berkegiatan di luar kampus sebanyak 2 semester. Kemudian pada pertanyaan berapa SKS yang dapat disetarakan dengan bentuk kegiatan MBKM di luar perguruan tinggi, masih banyak mahasiswa kami yang menjawab kurang tepat ya, banyak 4 SKS itu ada 18,2, kemudian 1 SKS 18,2. Sedangkan kita ketahui bahwa penyetaraan SKS berkegiatan di luar itu sampai dengan 20 SKS ya, terjawab dengan benar sebanyak 9,1%. Kemudian mengenai informasi dari mana mahasiswa kami mendapatkan informasi mengenai kebijakan MBKM, ini banyak didominasi dari kegiatan sosialisasi luring dan daring yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Jadi alhamdulillah sosialisasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi kami sudah terserap dengan baik sebanyak 27,3% pada mahasiswa kami di program studi sistem informasi. Kemudian diikuti oleh kanal dari perguruan tinggi, halaman website, dan halaman Kemdikbud ya. Kemudian pada pertanyaan mengenai media apa, media informasi apa untuk meningkatkan pemahaman kebijakan MBKM, didominasi oleh kanal daring Kemdikbud ya. Artinya mahasiswa kami banyak mengakses kanal daring dari Kemdikbud. Kemudian dari kegiatan sosialisasi juga yang dilaksanakan oleh Kemdikbud. Kemudian pada pertanyaan yang kedua tentang media informasi meningkatkan pemahaman kebijakan MBKM, didominasi oleh sosialisasi luring dan daring yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan kanal dari perguruan tinggi. Kemudian pada pertanyaan berikutnya mengenai apa media informasi untuk meningkatkan pemahaman kebijakan MBKM, tertinggi dijawab oleh mahasiswa kami, mereka mengetahui dari kegiatan sosial luring dan daring yang diselenggarakan oleh Universitas Teknologi. Kemudian ada juga yang di peringkat kedua mengetahui informasi MBKM dari media massa. Kemudian pada pertanyaan apakah program studi saudara mempunyai program terdahulu yang sesuai dengan kebijakan, yang sesuai dengan bentuk kegiatan MBKM, 72,7% menjawab ya, sisanya 27,3% menjawab tidak ya. Jika menjawab ya, pilih bentuk kegiatan MBKM yang sudah dimiliki sebelumnya, magang dan kerja praktik ya.
Artinya memang kami mempunyai kegiatan magang dan kerja praktik jauh sebelum MBKM, program magang di MBKM itu diadakan ya. Kemudian apabila saudara diminta memilih 8 bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi, mana yang akan saudara pilih? Sebanyak 68% mahasiswa kami memilih untuk berkegiatan magang atau praktik kerja. Diikuti kegiatan berwirausaha, kemudian diikuti 4 kegiatan lainnya sebanyak 4,5% berupa studi independen, proyek kemanusiaan, pertukaran pelajar, dan penelitian. Kemudian apakah dokumen kurikulum, panduan, dan prosedur operasional untuk mengikuti kegiatan MBKM sudah ada pada program studi? Banyak 50% mahasiswa kami menjawab tidak tahu, 45,5% menjawab sudah ada, kemudian 4,5% menyatakan belum. Kemudian pada pertanyaan apakah saudara sudah menyiapkan diri untuk menjadi bagian dari kegiatan MBKM, lebih dari 50% menyatakan sudah siap, kemudian ada 40,9% menyatakan belum, dan 4,5% menyatakan tidak berminat. Kemudian berikutnya mengenai apakah kegiatan pembelajaran di luar program studi akan berimplikasi pada masa studi, 50% meyakini bahwa akan tetap menjadi tepat waktu ya. Kemudian 22,7% menyatakan masa studi menjadi lama, 27,3% menyatakan tidak tahu. Kemudian pada pertanyaan berikutnya, apakah kegiatan pembelajaran di luar kampus akan memberikan kompetensi tambahan seperti keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan nyata yang kompleks, keterampilan dalam menganalisa, dan etika profesi, dan lain sebagainya? Sebanyak 72,7% mahasiswa kami yakin menjawab iya. Dan 27,3% menjawab dengan ragu-ragu. Kemudian pada pertanyaan, belajar di program studi lain akan memperluas perspektif dan memberikan kompetensi tambahan yang dibutuhkan. Sebanyak 68,2% menyatakan iya, dan sisanya masih ragu-ragu sebanyak 31,8% menjawab mungkin. Kemudian pada pertanyaan menurut saudara, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa agar implementasi MBKM berjalan optimal? Sebanyak 50% yakin dengan jawaban mempelajari panduan MBKM dan kurikulum yang memfasilitasi MBKM. Kemudian 27,3% proaktif dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang sesuai, 22,7% mengikuti seleksi kegiatan dan menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan. Kemudian pada pertanyaan berikutnya, seberapa manfaat jika Anda mengikuti kegiatan MBKM dalam pengembangan kompetensi, keterampilan sebagai bekal bekerja setelah lulus? 54,5% yakin dengan menjawab sangat bermanfaat, kemudian sisanya 45,5% menjawab dengan cukup bermanfaat. Kemudian pada pertanyaan seberapa besar peningkatan soft skill yang diperoleh setelah Anda mengikuti kegiatan MBKM dalam pengembangan kompetensi atau keterampilan sebagai bekal bekerja setelah lulus? Sebanyak 40,9% menjawab ada peningkatan dengan baik. Kemudian pada pertanyaan seberapa penting kegiatan MBKM untuk persiapan menghadapi masa pasca kampus, 50% yakin menjawab cukup penting, sisanya diikuti sangat penting sebanyak 27,3%, kemudian penting dengan 22,7%. Berikutnya pada pertanyaan apa yang menjadi kekhawatiran ketika melakukan kegiatan pembelajaran di luar kampus, sebanyak lebih dari 50%, 59,1% menyatakan kekhawatirannya dalam bentuk pengeluaran biaya ya. Mereka khawatir kegiatan MBKM ini akan mengeluarkan biaya-biaya tambahan. Kemudian pada pertanyaan kegiatan MBKM untuk perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan lulusan di masa mendatang, banyak 77,3% meyakini bahwa kegiatan MBKM ini sesuai untuk kebutuhan lulusan di masa yang akan datang. Kemudian sebanyak 22,7% menyatakan sangat sesuai. Berikutnya, pada pertanyaan bagaimana ketertarikan saudara terhadap program MBKM yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, sebanyak 72,7% menyatakan sangat tertarik, sebanyak 27,3% menyatakan biasa saja. Setelah mengetahui secara detail tentang program MBKM, apakah Anda akan merekomendasikan program ini untuk kolega saudara?
sebanyak 59,1% menyatakan sangat tertarik dan akan merekomendasikan, dan sisanya 36,4% biasa saja, dan 4,5% merasa tidak tertarik. Kemudian pada kritik dan saran yang disampaikan oleh mahasiswa kami terkait MBKM kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang pertama ada adanya harapan dari mahasiswa kami dengan adanya program MBKM ini dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah bakat dan minatnya sebagai persiapan untuk karir di masa depan. Kemudian ada saran berikutnya mengenai lebih banyak mengadakan promosi tentang Kampus Merdeka. Kemudian saran berikutnya memperbanyak jaringan dengan perusahaan atau startup besar yang memungkinkan peserta MBKM untuk mengeksplor lebih jauh pengetahuannya. Kemudian saran berikutnya, proses pendataan lebih dipercepat lagi. Kemudian saran dari mahasiswa berikutnya tentang untuk mendengarkan masukan dari mahasiswa. Kemudian harapan dari mahasiswa berikutnya semoga menjadi ide yang baik bagi sivitas maupun mahasiswanya. Demikian hasil evaluasi kegiatan MBKM pada program studi sistem informasi Universitas Teknologi. Mudah-mudahan ini menjadi suatu catatan tersendiri dan perbaikan bagi kami agar ke depan kegiatan MBKM khususnya di program studi kami bisa berjalan lebih masif lagi dan berdampak baik pada mahasiswa dan lulusan-lulusan kami dalam menyerap kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Demikian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.